Halo, Pak. Halo. Waduh, bagus-bagus banget tuh. Ya, ya, Saya Adit kok, Adit. ya, William. Nah, kok saya mau nanya nih. Ini di sini tempat penangkarannya agak ngumpet ya, Kok? Agak ngumpet. Tapi memang. barangnya kayaknya bagus-bagus. Iya. Karena kalau di sini ya mungkin orang-orang yang tahu aja ya. Oh, kesini. Iya, karena memang tempatnya agak ini. Tapi kalau untuk kiblatnya mungkin orang banyak yang nyari kemari. Oh, banyak kalau kemari. udah tahu gitu ya. Sleepy ya. Iya. Kak Willy udah main apa bisnis ikan cupang berapa lama? Kalau bisnis ikan cupang mulai dari segi penjualan saya sih baru sekitar 5 tahunan. Itu udah lama. Oh, udah lama. Tapi ini juga nggak apa diternakin dari kecil atau emang langsung beli? Ada yang ternak dari kecil, ada yang kalau memang kebetulan permintaannya lagi banyak sekali, mau nggak mau kita ngambil. Oh, ngambil. Mau nggak mau. Dari teman-teman gitu. Iya, kalau misalkan kadang-kadang kan setiap bulan kita mesti kirim tuh, cukupin kuota. Ya mau nggak mau kita ngambil. Kalau barang kita lagi nggak ada. Kirim kemana? Kalau kirim lokal main, keluar juga ada bang. Keluar juga ada? Ada. Keluar kemana? Keluar misalkan kayak Asia, Eropa juga ada. Serius? Iya. Itu udah lama? Maksudnya kirim ke Eropa gitu? Ya kalau kirim keluar gitu ya udah tahunan om, di atas 3 tahun. Sekarang banyakan orang luar itu permintaannya ikan apa? Ikan cupang apa? Sebenarnya macam-macam om. Kalau misalkan kebetulan saya kan Giant, ya jadi orang-orang ya pembelinya ya khusus Giant misalnya gitu. Tapi misalkan di tempat lain misalnya ya seller-seller lain ada yang half moon atau plakat atau apa tergantung permintaan. Berarti tetap mereka Giant kirim juga kan? Betul. Kalau saya kebetulan kan khususnya Giant nih. Terus kalau pengiriman berapa lama kan? Waktunya lama tuh. Terus biar dia tahan ikannya gimana tuh? Kalau mau kirim sih yang penting ikan sehat dulu yang pertama om. Itu yang pertama. Yang kedua kita puasain dulu ikannya. Puasa? Puasa. Jadi puasa yang penting sekitar 24 sampai 36 jam. Yang idealnya ya. Nah, jadi dipuasain dulu. Misalkan kita lusa mau kirim. Berarti sore ini kita kasih pakan terakhir. Besoknya dibiarin puasa, nanti hari berikutnya lusa pas kita mau kirim baru kita pack. Itu berapa lama pengiriman biasanya? Tergantung kemana om. Seandainya ke Singapura atau Malaysia. Kalau aja. Singapura misalkan hari ini berangkat, besok malam Udah sampai? sudah bisa sampai. Enggak. Kalau ke Eropa? Kalau ke Eropa rata-rata sekitar 4 sampai 5 hari lah kurang lebih tahan. Kalau ke Indonesia pasarnya banyak apa kok? Kalau ke Indonesia masih banyak pasar. Banyak juga? Banyak. Nah, ngomong-ngomong kok, ini penghasilan dari jual cupang per bulan nih kok. Nggak usah berapa, tapi cukup kok, banyak. Ya lumayan. Lumayan om. Luar biasa ya. Iya. Bagus-bagus loh kok. Bagus banget. Kisaran harga dari berapa sampai berapa? Kalau kisaran harga khusus Giant ya, misalnya itu startnya mulai dari 300. 300? Ya, paling minim. Sampai? Ya mungkin di atas 1 juta lebih ada. Paling mahal pernah jual berapa? Paling mahal pernah 1 ekor 2,5 juta aja sih. Segitu? Iya. Tapi di luar tuh banyak banget yang mahal-mahal itu gimana tuh? Ya tergantung sih om sebetulnya. Tergantung Maksudnya kita bilang nggak bisa ngomong. Kadang-kadang kan setiap seller punya range harganya masing-masing. Kita nggak bisa iniin mereka. Yang penting kalau saya segitu. Segitu. Dengan kualitas itu udah pasti bagus juga ya kok? Kalau ya maksudnya menurut saya bisa lah untuk dikonteskan misalnya Kontes, gitu. bisa. Bisa. Untuk Dia mau breeding lagi gitu bisa. Luar biasa. Makasih kok Willy. Iya. Di Instagram jualan di mana ya kok? Saya di ini ada di tuh Willy underscore Giant Beta Show. Beta Show tuh Iya. teman-teman yang mau lihat ikan cupang Giant langsung itu ke Instagramnya Ko Willy. Jadi harapan Ya kalau kita sebagai seller sih atau breeder harapannya untuk lokal gitu ya, itu juga untuk menunjang ekonomi gitu ya, UMKM atau gimana, itu dipermudah. Dipermudah ya? Dipermudah dalam arti, ini kan ikan cupang yang sebenarnya bukan dilindungi oleh pemerintah. Unless kita bicara itu, sorry ya, bibit lobster atau apa, itu kan memang dilindungi. Kalau ini kan sebetulnya harusnya nggak masalah. Betul, harapan kita sih begitu aja. Dipermudah aja. Dipermudah. Antar pulau. Betul, antar pulau, antar Indonesia lah gitu. Nah, kok kalau ngirim pernah nggak ikannya mati? Gitu? Pernah, Om. Kalau mati gimana? Kalau kirim mati, biasanya kita tanggung jawab aja. Apakah sampai sana, jadi si bayarnya akan report ke kita. Ikannya sakit atau mati. Nah, biasanya kalau mati, kita akan
tawarin dia dua opsi. Yang pertama apakah kita refund uangnya, atau yang kedua kita ganti dengan ikan yang lain. Kalau dia setuju, nah kalau dia setuju ya kita kirim lagi. Kalau dia nggak setuju ya kita akan refund 100% uangnya. Nah, kok kalau ikan Indonesia dengan ikan Thailand tuh kualitasnya gimana kok? Bersaing atau? Bersaing, menurut saya ikan Indonesia nggak kalah. Oh gitu. Nggak kalah dari ikan Thailand. Kalau ngomongin soal kontes nih, Ko Willy punya nggak ikan-ikan yang atau di kategori giant yang khusus buat kontes? Ya. Kriterianya apa aja sih? Kriteria kan sebetulnya kalau kontes itu di Indonesia dikenal dua. Yang pertama SNI dan yang kedua lagi itu IBC. Oh gitu. IBC. Nah kebetulan sih saya lebih ke IBC. Ke IBC. Nah kalau IBC itu standarnya yang penting cuma dua aja sih Om. Yang pertama dia secara proportion, secara badan dia balance. Secara ukuran, apakah itu anal, dorsal, ekor itu balance, maksudnya nggak besar sendiri, jadi ukurannya semuanya proporsional seimbang lah. Nah, yang kedua ngomongin warna Om, balancingnya warnanya apakah semuanya ada, apa enggak gitu. Itu secara IBC ya Om ya. Om ini punya nggak contoh ikan yang buat buat kontes? Oke, mungkin coba yang ini Om. Coba. Yang mana? Ini kita ngomongin ini giant nih. Nah, ini giant. Nah, jadi kalau dia sudah ukurannya sudah 6 cm up gitu ya, itu sudah bisa masuk kelas reguler. Dalam segi warna ini gimana? Nah, kalau dari segi warna tetap apakah kita ngelihat dia secara bending? Secara bending itu apakah ada semua dari sirip atas, belakang, bawah, apakah dia ada semua? Kalau dia ada semua ya berarti kita bisa bilang dia layak kontes lah gitu ya. Gitu. Dan ini harganya berapa di bandrol, Pak? Kalau ini dibanderol kurang lebih harganya 2 juta Om. 2 jutaan? Iya. Itu kalau di sini, kalau kirim keluar sama nggak? Kalau kirim keluar ya kurang lebih sama sih, paling lebih mahal sedikit, paling 2,5 juta atau 3 juta. Karena kita mesti tanggung dia punya resiko kalau saat kita kirim keluar apakah kenapa-napa gitu sih Om. Ya kita promosinya. Iya, secara promosi, secara perizinan, secara apapun itu lebih disupport. Karena kalau bicara kualitas ya nggak kalah sih menurut saya. Nggak kalah. Berarti harus didukung terus. Betul. Ikan cupang di Indonesia. Betul. Oh, makasih ya Ko. Thank you. Informasinya makasih, sukses terus ya Ko. Makasih. Ya. Perjalanan saya akan lanjut besok untuk bertemu pecinta ikan hias yang akan mengikuti kontes. Karena saya masih penasaran bagaimana menilai ikan dari sisi keindahannya. Apakah warna atau sirip atau keduanya?